Dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Iran menjadi sorotan terkait penangkapan sejumlah individu. Otoritas Iran mengumumkan telah menahan lebih dari 700 orang yang dituduh terlibat sebagai agen intelijen asing Mossad. Dari jumlah tersebut, 3 orang telah dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketiga individu yang dieksekusi tersebut diidentifikasi sebagai Idris Ali, Azad Shojai, dan Rasul Ahmad Rasul. Mereka dinyatakan bersalah atas tuduhan penyelundupan peralatan yang diduga digunakan dalam sebuah kasus pembunuhan. Ketiga orang itu intelijen Netanyahu yang menjadi mata-mata Israel semenjak melawan Iran. Orang-orang ini ditangkap dan diadili karena bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya. Demikian laporan dari Mizan, media resmi peradilan Iran. Hukuman telah dilaksanakan dan mereka digantung. Penangkapan dan eksekusi ini terjadi setelah periode ketegangan antara Iran dan pihak-pihak lain yang berujung pada kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut laporan Fars News, sebuah kantor berita di Iran, jaringan yang dituduh sebagai mata-mata asing telah sangat aktif di negara itu sejak awal konflik. Eksekusi 3 orang yang dituduh sebagai agen intelijen asing ini dilakukan di Urmia, sebuah kota di barat laut Iran yang berdekatan dengan perbatasan Turki. Gambar yang dibagikan oleh Badan Peradilan Iran menunjukkan ketiga orang tersebut mengenakan seragam penjara berwarna biru. Pemerintah Iran secara berkala mengumumkan penangkapan dan eksekusi individu yang diduga bekerja untuk badan intelijen asing. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International telah menyoroti bahwa Iran merupakan salah satu negara dengan jumlah eksekusi mati terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Beberapa eksekusi lain dengan tuduhan serupa juga dilaporkan terjadi dalam beberapa hari sebelumnya. Sebagai respons terhadap insiden konflik yang terjadi sebelumnya, Iran menyatakan akan segera mengadili mereka yang ditangkap atas dugaan kerja sama dengan pihak asing. Selama periode konflik tersebut, dilaporkan terjadi serangan udara yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran, serta pembalasan berupa peluncuran rudal dan drone oleh Iran ke wilayah yang terlibat konflik. Di sisi lain, laporan menyebutkan bahwa Badan Intelijen dari Israel secara terbuka mengakui keterlibatan personelnya dalam menjalankan operasi di dalam wilayah Iran menjelang dimulainya insiden tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis ke publik, laporan bahkan menyertakan rekaman video yang diklaim menunjukkan individu yang sedang menjalankan misi di balik garis pertahanan Iran. Salah satu misi utama dalam operasi ini termasuk dugaan pembangunan fasilitas rahasia di dalam Iran untuk meluncurkan alat tak berawak ke berbagai target strategis. Pengungkapan tersebut dilaporkan memicu kekhawatiran di kalangan pejabat keamanan Iran. Aparat intelijen Iran segera melakukan penyisiran dan menahan sejumlah warga yang dicurigai menyebarkan informasi atau konten daring yang dianggap mendukung pihak asing. Pejabat Iran unggah gambar kontroversial, perang kata berlanjut antara Iran dan Israel. Sebuah unggahan media sosial oleh seorang pejabat militer Iran baru-baru ini menarik perhatian. Unggahan tersebut yang menampilkan gambar mirip peta Israel dengan simbol menyerupai awan jamur di atasnya telah memicu berbagai spekulasi. Gambar tersebut diunggah oleh Mehdi Mohammadi, penasihat strategis Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf, dan diinterpretasikan secara luas sebagai representasi ledakan atom. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang terus-menerus seputar program nuklir Iran. Iran secara konsisten membantah tuduhan Israel yang menyebutkan bahwa mereka berambisi mengembangkan senjata nuklir. Bulan lalu, fasilitas nuklir utama Iran di Fordow,
Natanz, dan Isfahan menjadi sasaran serangan. Serangan ini dilaporkan terjadi setelah periode agresi terhadap Iran, di mana disebutkan bahwa rudal jelajah dan bom penetrasi dalam digunakan untuk merusak infrastruktur nuklir dan unit militer Iran. Pada Oktober 2024, sekelompok anggota parlemen Iran dilaporkan meminta Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran untuk meninjau doktrin pertahanan negara dan mempertimbangkan opsi nuklir. Tanggapan dari Israel dan Amerika Serikat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah wawancara, menyatakan bahwa Israel telah berhasil menghambat program nuklir Iran. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa konfrontasi dengan Iran belum berakhir. Netanyahu menuduh Teheran berupaya mengembangkan rudal balistik antar benua. Perang 12 hari antara Iran dan Israel yang berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat membuat kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan. Presiden alisam saat itu, Donald Trump, sebelumnya menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat telah berhasil menghancurkan program nuklir Teheran. Netanyahu juga mengindikasikan bahwa serangan-serangan tersebut dapat membuka jalan bagi perubahan di internal Iran yang menurutnya dapat dicapai dengan komitmen militer minimal dari luar. Ia berpendapat bahwa perubahan tersebut akan datang dari masyarakat Iran sendiri. Video ini disajikan semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Semua konten yang disampaikan berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi dan kredibel, termasuk media resmi, laporan berita, dan pernyataan publik dari tokoh-tokoh terkait. Kami tidak bermaksud mendukung, membenarkan, atau mempromosikan konflik bersenjata, kekerasan, atau ideologi politik tertentu. Kami menolak segala bentuk propaganda, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi menyesatkan. Visual dan narasi dalam video ini bertujuan untuk mendorong pemahaman kritis dan tidak dimaksudkan untuk mengejek, menghina, atau menyerang pihak manapun. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik ini dengan pikiran terbuka, kritis, dan penuh rasa hormat terhadap semua pihak yang terlibat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.